adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kalian semua di rumah baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah Sekolah Minggu Kids for Christ. Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, kurang semangat. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sekarang sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu. Ayo, siapa di antara adik-adik yang berani berdoa? Kaila? Ya, yuk Kaila, kita mau berdoa. Kita mau mulai ibadah kita Kids for Christ pada hari ini. Tuhan Yesus, kami beribadah, berkati beribadah ini semoga lancar seperti tahun kemarin. Ya, amin. Amin. Ya. Ya, adik-adik, coba bilang kanan kirinya Toel. Ih, kamu hebat loh. Iya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidup. Sekali lagi, jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Dia. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Iya. Kalian semua di sini hebat. Hai, semoga di rumah baik-baik saja. Semoga diberkati Tuhan dan banyak membaca Alkitab. Shalom Rifka, apa kabarmu? Baik-baik saja kan di rumah? Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat Meme, buat Kela yang udah kasih salam-salam buat teman-teman di rumah. Kiranya teman-teman di rumah juga sehat selalu ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Nanti Meme yang mau berdoa buat firman Tuhan. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar semuanya lancar. Dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Oke, shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi bersama Kak Dedi minggu ini ya. Apa kabarnya? Dan kakak berharap kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan yang pastinya dalam berkat Tuhan ya. Dalam lindungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan. Kita bertemu lagi minggu ini adik-adik ya. So, kita mau dengar firman, kita mau dengar apa yang Tuhan mau minggu ini ya. Adik-adik, tetap fokus di depan layar kalian, di depan handphone, di depan TV, dimanapun kalian ada. Tetap fokus ya adik-adik untuk dengerin apa yang Tuhan mau untuk setiap kita. Oke? Udah siap? Nah, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita mau tahu tema minggu ini. Tema minggu ini adalah sikap hormat adik-adik ya. Sikap hormat. Seperti tadi tuh ya, si Joy sama menghormati gurunya.
Akhirnya apa? Dia melaporkan kejadian itu kepada gurunya. Kenapa? Joy menghormati Ibu Trevi sebagai gurunya. Nah adik-adik, kalau di rumah siapa yang harus kita hormati? Ada papa, ada mama, ada kakak, bahkan semua orang yang ada di sekeliling kita harus hormat sama mereka. Walaupun umurnya lebih kecil, kita harus tetap menghormati dia. Karena apa? Kita sama-sama manusia. Supaya apa? Kita saling menghormati, kita saling mengasihi, kita saling membangun satu sama lain. Di Markus 1 ayat 40-45 adik-adik ya. Nah, ayatnya gini, katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku, gitu ya. Sikap hormat, gitu ya. Ini perkataan seorang kepada Tuhan Yesus ya. Kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku, adik-adik, ya. Nah, apa sih arti sikap hormat kepada orang-orang di sekitar, kepada Tuhan Yesus, terlebih kepada Tuhan Yesus ya. Arti sikap hormat adik-adik. Yuk kita mau lihat video ini. Kita lihat. Kau sangat tidak bijaksana, Saul. Apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak mau pergi berperang kecuali ada korban yang dipersembahkan. Jadi kau putuskan untuk memberikannya sendiri. Ini si Prajurit ketakutan. Saul Aku harus dan melakukan Samuel adik-adik. Memberikan kurban adalah tugas suci, Saul. Kita lihat. Kau mungkin Samuel seorang sedang raja, menegur tapi Saul kau harus karena patuh melakukan aturan kesalahan Tuhan. adik-adik. Saul, adik-adik, Saul tadi seorang raja pertama orang Israel, raja Israel. Dia sebenarnya nggak boleh melakukan korban bakaran, mempersembahkan korban karena itu tugasnya tadi si Nabi Samuel. Tapi karena Nabi Samuel lama datangnya sehingga apa? Si Saul mencoba berinisiatif untuk dia yang bakar korban bakaran. Karena kalau nggak ada korban bakaran rakyatnya nggak mau ikut berperang adik-adik. Sehingga apa? Saul saat itu ya udahlah nggak apa-apa sama aja. Mungkin dia berpikir gitu ya. Akhirnya dia bakar korban bakarannya. Tapi itu sebuah kesalahan adik-adik. Itu sebuah ketidaktaatan. Itu sebuah hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja pada waktu itu. Karena itu tugasnya Nabi Samuel untuk membakar korban kepada Tuhan. Ya, so hari ini adik-adik sikap hormat adalah gini. Taat adik-adik. Taat. Saul nggak taat sama apa yang dikatakan Samuel. Karena perkataan Samuel adalah perkataan Tuhan, gitu ya. Samuel mendapat pesan itu karena itu dari Tuhan. Adik-adik, Saul nggak taat, sehingga apa? Pada akhirnya dia kehilangan roh Tuhan dari hidupnya. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita dilarang baca firman, terus ada larangan-larangan tertentu, kita harus taat. Taat sama perkataan orang tua kita, taat sama perkataan guru kita, taat sama setiap hal yang baik yang kita terima, kita dengar dalam kehidupan kita. Karena kakak mau bilang gini, kalau papa mama sedang kasih tahu sesuatu itu yang terbaik buat hidup kita. Karena itu hal yang baik untuk setiap kita. Kakak pernah nggak diomelin papa mama? Pernah. Kakak pernah nggak dengar? Pernah. Tapi itu salah adik-adik. Karena setiap perkataan orang tua adalah hal yang baik untuk kita dengar. Ya adik-adik ya. Jadi jangan marah hari ini sama papa mama kalau lagi diberitahu sesuatu yang baik. Dinasehatin. Dikasih masukan yang positif dalam kehidupan kita. Papa mama sama kamu tuh sayang. Sehingga apa? Mari belajar taat yuk sama papa mama, sama guru di sekolah, guru les, sama kakak sekolah minggu yang kita udah lama gak ketemu adik-adik. Setiap hal yang kita dengar dari mereka semua yang baik, kita harus belajar taat yuk. Belajar tunduk sama orang tua kita. Belajar taat terlebih sama Tuhan Yesus. Terlebih dari setiap firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita harus taat. Kita harus dengar dan kita lakukan. Jangan seperti Saul adik-adik. Saul nggak taat sama Tuhan. Saul nggak taat sehingga apa? Akhirnya dia melakukan hal yang tidak baik. Dia mengambil bagian tanggung jawab Nabi Samuel. Dan itu nggak boleh pada waktu itu ya. Seorang raja mengambil kewajiban seorang nabi adik-adik ya. Sama seperti kita di rumah juga jangan lawan papa mama. Jangan suka membantah orang tua karena itu nggak boleh. Karena itu nggak taat adik-adik ya. Supaya apa? Berkat Tuhan dicurahkan untuk setiap kita. Waktu kita taat, percaya deh, ada berkat Tuhan di dalamnya. Waktu kita taat, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Jadi kakak mau bilang gini, taat, di balik katanya juga taat adik-adik ya. Dari depan taat, dari belakang juga taat. Artinya apa? Hari ini kita hormat kepada orang tua kita. Ya, itu arti yang pertama. Arti yang kedua adik-adik. Kita lihat, wow, siapa dia? Tuhan.
Wow, ada seorang yang sakit kusta adik-adik. Tuan, akhirnya aku menemukanmu. Kita lihat. Tubuhku rasanya panas sekali, seperti ada api besar. Aku mohon, sembuhkanlah aku. Jika Tuhan berkenan, tolonglah aku, Tuan. Kita lihat apa yang terjadi adik. Tuhan Yesus menumpangkan tangannya di atas kepala orang itu. Maka jadilah, kau sudah sembuh. Wow, kita lihat. Dia menjadi sembuh adik-adik, dia menjadi tahir. Tuan, aku... Wah, dia terharu. Dia Diamlah. menangis adik-adik. Jangan katakan pada siapapun tentang hal ini. Sekarang pergilah menemui imam-imam dan beri persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ya, Dengan begitu, semua orang akan tahu kau sudah sembuh dan kau dapat kembali hidup bersama dengan orang lain. mereka karena orang ini dikucilkan waktu dia sakit adik-adik. Dia nggak diterima di kehidupan sosial pada waktu itu. Dia mencari Tuhan untuk dia didoakan dan disembuhkan. Akhirnya dia sembuh dan Tuhan Yesus bilang, jangan ceritain ke siapa-siapa, kembalilah ke para imam dan persembahkan korban seperti yang diajarkan Musa. Adik-adik yang belum belajar apa? Sikap memohon. Nah, waktu kita hormat, kita bisa memohon kepada orang, minta tolong adik-adik ya. Jangan jadi orang yang arogan, bahasa itunya gitu ya. Jangan jadi orang yang merasa kuat, merasa bisa sendiri. Tapi kita harus punya orang yang sikap yang rendah hati, yang mau minta tolong kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama kita. Karena ada hal yang baik waktu kita memohon, waktu kita minta tolong kepada sesama adik-adik ya. Sikap hormat itu sikap memohon atau minta tolong. Ada 3 kata yang tidak boleh hilang dari hidup kita. Yang pertama gini, terima kasih. Ya, terima kasih kalau kita udah terima hal yang baik, waktu kita terima pertolongan, waktu kita terima semua hal. Kita harus bilang terima kasih sama orang-orang itu. Yang kedua gini, minta tolong. Biarlah hari ini kepada siapapun kalau kita butuh bantuan, kita minta tolong sama orang-orang. Ya, jangan merasa kita mampu sendiri, jangan kita merasa super gitu ya. Nggak butuh orang lain, enggak. Kita ada kata tolong yang kita nggak boleh lewatkan dari hidup kita. Yang terakhir ada kata maaf. Kalau kita salah, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf kepada orang lain. Gitu ya adik-adik ya. Ada 3 kata, terima kasih, maaf, dan tolong. Yang nggak boleh hilang dari hidup kita adik-adik ya. Karena ini sikap orang yang rendah hati. Gitu ya. Nah, balik lagi yuk. Sikap hormat atau sikap memohon atau sikap yang mau rendah hati adik-adik ya. Yang mau mengakui bahwa setiap kita punya keterbatasan. Terlebih kepada Tuhan sendiri. Jangan malu untuk memohon kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Meminta pertolongan. Meminta sesuatu yang lagi kita butuh. Ya, jangan malu datang kepada Tuhan. Karena itu sikap rendah hati, sikap memohon kita, sikap hormat kita kepada Tuhan sendiri. Oke? Nah, yang terakhir. Bahas tentang Lucifer. Lucifer dulunya adalah malaikat Tuhan yang namanya memiliki arti pembawa cahaya atau bintang fajar. Lucifer dideskripsikan di Alkitab sebagai makhluk yang sangat terang dan sangat bijak. Banyak yang mengatakan bahwa Lucifer adalah salah satu malaikat paling kuat atau salah satu malaikat yang memiliki posisi tertinggi di surga. Dia adalah the angel of worship, malaikat yang memimpin puji-pujian di surga. Namun, Lucifer memberontak pada Tuhan oleh karena kesombongannya dan keirian hatinya terhadap Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan dan ingin menggeser Tuhan dari tahtanya. Akhirnya, Tuhan melempar Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat lain yang mengikutnya keluar dari surga. Lucifer akhirnya lebih sering dikenal sebagai Satan yang memiliki arti musuh. Nah, sikap hormat apa sih yang terakhir? Artinya tidak sombong. Nah, Lucifer ini sombong adik-adik. Karena merasa punya kemampuan yang hebat. Merasa punya kemampuannya melebihi malaikat-malaikat yang lain. Dia merasa seperti Allah adik-adik. Dia merasa ingin menyamai Tuhan. Sehingga apa? Dia sombong. Akhirnya karena kesombongannya dia dihukum, dia dijatuhkan. Ya, dia menjadi iblis sekarang. Ya, karena kesombongan adik-adik. Yuk, kalau kita pintar, kita diberkati Tuhan secara ekonomi, kita punya uang jajan yang lebih dari teman, jangan sombong ya. Kita
harus rendah hati karena semuanya datang daripada Tuhan. Semuanya datang karena dan untuk Tuhan, adik-adik ya. Jadi jangan sombong sama teman, jangan sombong kalau kita bisa sesuatu. Kalau kita merasa kita lebih baik, jangan sombong. Ya, kalau kita bisa tolong teman, kita bantu teman. Jangan sombong, karena orang sombong nggak punya teman. Karena orang sombong pasti dibenci sama banyak orang. Kalau orang sombong pasti ngalamin kejatuhan. Tapi orang yang rendah hati pasti diangkat Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi sikap hormat tadi yang pertama apa? Taat. Ya, kita harus taat sama Tuhan, sama orang tua, sama guru, sama kakak, sama semua orang-orang yang kasih masukan yang baik. Yang kedua, sikap memohon adik-adik ya. Atau kita mau rendah hati. Yang terakhir tidak sombong adik-adik ya. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, jangan sombong. Karena itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah apa yang kita punya, apa yang kita bisa, semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Oke? Biarlah kita pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Kepintaranmu, talentamu, semua kelebihan yang kau punya hari ini pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sombong. Tetap rendah hati, tetap mau belajar. Adik-adik ya, oke? Itu aja firman Tuhan minggu ini adik-adik. Dan kakak berharap kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kita udah gak ibadah secara tatap muka, tapi biarlah kita tetap beribadah dimanapun kita berada. Kita tetap membangun hubungan kita kepada Tuhan. Ya, di rumah, di jam-jam pribadimu adik-adik, tetap membangun hubungan kepada Tuhan. Oke, sebelum kakak ini, kakak mau bilang ini, punya kuis adik-adik. Apa julukan bagi Lucifer? Ya, apa julukan untuk Lucifer? Tadi tuh ya adik-adik ya, di terakhir si Mikael bilang dada gitu ya. Apa julukan Lucifer? Oke. Kalau yang tahu jawabannya langsung komen. Oke, yuk kita mau berdoa adik-adik. Siap? Tutup matanya, lipat tangannya biar kita mau berdoa hari ini ya. Haleluya, 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 haleluya. Tenangkan hati kita ya adik-adik yuk. Duduk manis di rumah, dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami masih boleh beribadah dengan keadaan yang baik. Terima kasih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti, tapi kami tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Bapa, sekali lagi aku berdoa buat adik-adikku dimanapun mereka berada hari ini. Apapun yang mereka sedang alami. Biarlah mereka tetap punya sikap hormat kepada Tuhan. Mereka mau tetap taat, mereka tetap rendah hati, mereka gak sombong Tuhan. Mereka tetap memohon kepada Tuhan meminta banyak hal. Bapa, di tengah-tengah situasi yang saat ini seperti ini, biarlah Roh Kudus penghiburan daripada Tuhan. Ada buat setiap keluarga demi keluarga. Setiap orang-orang yang bertalian darah dengan adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang hibur, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberikan pengharapan. Bapak terima kasih buat saat ini, kami bersyukur biar apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang kami dengar hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi sesuatu yang baik dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selesai, tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah selesai. Roh Kudus menyertai setiap kami dimanapun kami berada, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak selalu pesan gini sebelum kakak berpisah. Tetap kalau karena pandemiknya belum selesai, kakak mau pesan gini. Jangan keluar kalau nggak penting ya. Kalau keluar pun pakai masker adik-adik. Terus jaga jarak. Kalau habis nyentuh sesuatu pakai hand sanitizer atau langsung cuci tangan. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap terjaga, tetap sehat, tidak terjangkit virus COVID-19 ya. Oke, itu aja pesan dari kakak. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.